Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Apakah luar biasa? Tentunya luar biasa. Nah, untuk kakak-kakak sekolah minggunya bagaimana kabarnya kak? Luar biasa kak. Kak Chelsea gimana kak? Kak Andre? Mantap. Nah, kita harus tetap semangat adik-adik. Walaupun di masa pandemi ini kita masih tetap ibadah online, kita harus tetap semangat. Oh iya adik-adik, jangan lupa ini Mary ya. Untuk setiap ibadah online, adik-adik harus panggil teman-temannya. Ajaknya untuk ikut ibadah. Jangan main-main di luar, karena apa adik-adik? Karena setiap hari Minggu kita selalu ada ibadah online. Tidak sampai berjam-jam adik-adik, paling lama hanya 1 jam. Nah untuk itu adik-adik harus tetap mengajak teman-temannya untuk ketemu sama Tuhan. Ajak teman-temannya untuk menikmati hadirat Tuhan di setiap ibadah online kita setiap hari Minggu. Nah, seperti biasa adik-adik, untuk ibadah ini kita punya persyaratan. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi, pakaiannya sudah rapi. Yang kedua, apalagi Kak? Masih ingat? Harus sudah makan biar lebih semangat adik-adik. Harus makan. Kak Chelsea apa Kak? Nggak boleh bercanda kak. Nggak boleh bercanda, betul. Kak Bastian? Apalagi Kak, kira-kira? Bener, nggak boleh tidur-tiduran. Jadi pada saat kita ketemu sama Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita diri kita baik-baik adik-adik, karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan kita itu adalah Allah yang kudus. Amin. Kita punya Allah yang tertib, kita punya Allah yang begitu luar biasa. Untuk itu adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita tutup mata, kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Tutup mata semuanya, duduk yang rapi. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini diawali dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, pagi hari ini kami kembali lagi datang kepadamu Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Bapa, kami kembali bertemu Engkau bersama anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan dengan pengurapan yang baru hari ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Apabila di antara mereka hari ini ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Apabila di antara mereka ada yang malas atau masih di luar rumah bermain-main, Roh Kudus, tolong Roh Kudus, Engkau hampiri mereka dan Engkau berdiam dalam kehidupan mereka untuk memberkati mereka. Biarlah kami semua bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, selamat pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Syarabaya rabaya labaya ralabaya se. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan adik-adik, kita sembah Tuhan. Jangan ada yang diam adik-adik. Tuhan sudah memberikan kepada kita hari yang baru. Tuhan memberikan kepada kita berkat yang baru. Adik-adik harus menghampiri tahta kerajaan Tuhan. Oh syarabaya rabaya labaya syaralalabaya se. Hampirilah Tuhan adik-adik. Tuhan berkenan ditemui oleh adik-adik. Hampiri Tuhan dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik. Oh syarabaya rabaya labaya labaya syararalabaya se. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Yesus. Oh syarabaya rabaya rabaya labaya se. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
buat Tuhan Yesus ya. Rabaya rabaya labaya labaya rabaya rabaya se. Tetap beri tepuk tangan adik-adik, bangkit berdiri. Adik-adik bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan yang paling meriah, yang paling bagus buat Tuhan. Rabaya rabaya labata rabaya rabaya labaya 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 se. Oh rabaya rabaya sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan. Oh rabaya rabaya labaya 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 rabaya labaya 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 se. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan kami Tuhan. Engkau memulihkan kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Pada saat ibadah online ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja. Adik-adik angkat tangan, adik-adik angkat tangan. Rabaya rabaya rabaya, biarlah Engkau adik-adik semua menerima berkat daripada Tuhan. Rabaya 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 labata rabata kalabata rabaya 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 labata, pengurapan yang baru turun atas adik-adik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hosadabata karabata rabaya 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 labaya labaya rabaya rabaya labaya 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 labaka rabara lalasye. Apabila di antara adik-adik ada yang sakit, pegang tubuh adik-adik yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit itu sembuh di dalam nama Yesus. Hosadabata karabata rabaya 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 labalabata syarabaya rabaya. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Hosyarabaya rabaya, kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami melepaskan pemulihan atas keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus. Horabata, biarlah pengurapan yang daripada-Mu Tuhan turun atas anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa berbeban berat Engkau beri kelegaan ya Tuhan. Yang sakit hati Tuhan, yang sakit hati Engkau pulihkan, Engkau ganti dengan hati yang baru Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di zaman era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Bapak. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau memberkati dan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, adik-adik yang siap untuk bersorak-sorai, kita bangkit berdiri dan kita sama katakan amin. Adik-adik, tadi kita sudah sudah mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah kasih hari yang baru nih buat adik-adik. Kita juga harus mempunyai roh yang cinta sama Tuhan. Nah, untuk itu nih adik-adik, kami percaya, kakak sekolah minggu percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi adik-adik. Dan kita juga selalu percaya bahwa adik-adik sayang sama Tuhan. Nah, sekarang kita bangkit ke berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi sayang-sayang. Ya Kak? Kayaknya ya Kak? Siap adik-adik? Kita jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Aku
dulu adik-adik, sekarang adik-adik duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk kembali adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, duduknya yang manis. Kita siapkan Alkitab kita adik-adik. Kita siapkan catatan kita, pulpen, pensil, penghapus kalau perlu, kalau ada yang salah dihapus, dibetulin lagi ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita berdoa dulu ya adik-adik. Roh Kudus, pimpin dan sertai kami semua. Roh Kudus, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar dari kakak sekolah minggu itu menjadi berkat buat kami semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan pengurapan yang baru buat kami semua, buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau juga sudah memberikan Roh Kudus-Mu buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa kami yang di surga memberkati kami semuanya melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetap tutup hati adik-adik, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Hai adik-adik yang luar biasa, Shalom, Happy New Year buat kita semua. Apa kabarnya di tahun yang baru ini? Pasti semua adik-adik yang di rumah-rumah bilang luar biasa. Amin ya. Oke deh, hari ini bersama Kak Mega akan bercerita untuk kita semua. Tentunya cerita Alkitab. Nih, cerita Alkitab ya, pasti di rumah-rumah semuanya kita punya Alkitab. Nah, hari ini adik-adik yang luar biasa, Kak Mega mau bercerita tentang satu tokoh. Nah, pasti kalian udah pernah mendengar tokoh ini, yaitu Sakeus. Nah, firman Tuhannya di Alkitab ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kak Mega ulangi ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, hari ini Kak Mega nggak usah bacain untuk kita semua, tapi kalian di rumah-rumah yang sudah bisa baca khususnya boleh baca sayang ya. Kalau yang belum bisa nanti bisa minta tolong mama papa atau kakak adiknya. Oke? Nah, duduk manis di rumah, dengarkan cerita Alkitab hari ini supaya mengerti. Nah, tema hari ini itu tentang aku yang baru. Wow, aku yang baru itu seperti apa ya? Apakah karena rambutku baru? Bajuku baru? Nah, kita mau dengar cerita hari ini tentang Sakeus. Di kota Yeriko ada seorang bernama Sakeus. Sakeus ini dia pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai adik-adik. Wow, tentunya Alkitab mencatat dia adalah seorang yang dia seorang kaya. Dia seorang kepala pemungut cukai atau penagih pajak. Dia orang kaya. Keren ya, orang kaya loh. Nah, tetapi ada sesuatu yang kurang dalam diri Sakeus adik-adik. Dia berbadan pendek. Tubuhnya pendek, nggak seperti orang-orang yang normal, orang-orang yang biasa. Nah, kemudian adik-adik, dia itu punya sesuatu yang buruk loh. Dia suka menagih lebih dari pembayaran pajak dari orang-orang yang ada di kota Yeriko. Misalnya nih, pembayaran pajaknya itu seharusnya 100.000. Wow, Sakeus naikin, dia lebihin. Nah, itu yang sering dia lakukan. Pada suatu hari dia mendengar cerita dari orang-orang bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko. Wow, mendengar itu Sakeus ingin banget ketemu. Waduh, seperti apa ya Tuhan Yesus itu? Karena dia sudah banyak mendengar. Dia pengen banget ketemu. Apalagi dia mau mendengar bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi memasuki kotanya, yaitu kota Yeriko. Dia siap-siap loh adik-adik, mau lihat seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Dia pergi keluar. Waktu Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko, ternyata adik-adik banyak banget. Banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Waduh, dia pengen banget. Dia juga pergi ingin melihat, tapi karena badannya pendek, dia kesusahan. Dia bilang, aduh pinggir dong Bapak Ibu, aku mau lihat Yesus. Gak ada yang dengerin dia. Kemudian dia manjat ke kursi atau ke meja, dia manjat ke tempat yang lebih tinggi. Aduh bagaimana ini, dia gak bisa juga melihat Yesus. Karena apa tadi adik-adik? Badannya pendek. Waduh, Sakeus dia bingung. Aduh gimana nih? Aku nggak bisa dong melihat Yesus. Hai, ternyata dia punya ide adik-adik. Nah, dia tahu bahwa pasti nih Tuhan Yesus akan melintasi tempat ini. Karena dia dengar informasi bahwa Tuhan Yesus akan mengelilingi kota Yeriko. Dia ingat, pokoknya aku mau ke tempat itu deh. Pasti sih, nih Tuhan Yesus akan melintasi tempat itu. Dan dia ingat adik-adik, di situ ada sebuah pohon. Pokoknya aku mau mendekati pohon itu. Aku akan manjat. Aku pasti akan bisa melihat Tuhan Yesus. Tuh, luar biasa juga ya Sakeus adik-adik. Walaupun dia bertumbuh pendek, tapi tuh dia punya ide nggak pendek, ide yang cemerlang. Nah,
Dia ingat nih pasti Tuhan Yesus lewat sini, pokoknya aku mau mendahului orang banyak dulu deh. Supaya aku gak terganggu, supaya aku bisa melihat seperti apa Tuhan Yesus yang diceritakan oleh orang-orang itu. Nah, tereng, adik-adik, dia berusaha, dia lari sekencangnya. Dia lari, pokoknya aku harus mendahului mereka itu deh. Supaya aku bisa naik ke pohon ara itu. Dengan sekuat tenaga, semangat 45 adik-adik. Dia berlari. Sampai capek, ngos-ngosan. Akhirnya sampailah dia ke pohon ara itu. Ya, dengan sekuat tenaga dia manjat. Karena kan badannya pendek, tubuhnya pendek. Ya, turun lagi deh. Dia berusaha lagi. Pokoknya aku harus sampai ke atas pohon. Supaya aku tinggi, supaya nanti pas Yesus melintasi pohon itu aku bisa lihat. Adik-adik, dengan semangat yang luar biasa, akhirnya Sakeus sampai ke atas pohon. Benar adik-adik, apa yang dipikirkan oleh Sakeus? Tuhan Yesus melewatin. Wow, dari kejauhan dia melihat, aduh sebentar lagi nih Tuhan Yesus melewati pohon ini. Aduh, aku ketemu dengan Tuhan Yesus deh. Aku nanti mau teriak dari atas pohon, Tuhan Yesus, ini aku, ini Sakeus. Aku pengen berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dia udah punya ide seperti itu adik-adik. Adik-adik, ternyata hal yang luar biasa terjadi. Tuhan Yesus dan rombongannya, karena banyak orang yang mengikuti, sebentar lagi melewati pohon ara itu. Melintasi jalan yang Sakeus ada di atas pohon. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadi adik-adik. Waktu Tuhan Yesus mau melintasi pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus tadi, Tuhan Yesus berhenti. Akhirnya Tuhan Yesus melihat ke atas pohon. Waduh, Sakeus kaget banget. Dia bisa berhadapan muka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi lagi. Tuhan Yesus melihat ke atas pohon dan berkata, "Hei Sakeus, turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu." Wow, mendengar itu, adik-adik yang luar biasa. Hati Sakeus sukacita, dia gembira banget, dia gak menyangka. Padahal sebenarnya awalnya dia pengen ketemu doang. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya, Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Aduh, seneng banget. Akhirnya dia cepat-cepat turun. Dia lari cepat-cepat pulang ke rumahnya. Dia sukacita banget. Wow, Tuhan Yesus mau mampir. Tuhan Yesus mau datang ke rumahmu, ke rumahku. Aku mau siapin deh. Dia bilang ke orang rumahnya, mungkin kepada istri dan anak-anaknya, ayo kita siap-siapin. Kita mau kedatangan tamu. Tuhan Yesus mau datang ke rumah kita. Tada! Tuhan Yesus sampai ke rumah Sakeus. Tuhan Yesus banyak bercerita. Akhirnya Sakeus berkata, "Tuhan Yesus, terima kasih ya udah datang ke rumahku. Tuhan Yesus, setengah dari milikku, setengah dari kekayaanku, aku mau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang susah. Dan seandainya ya Tuhan, kalau dulu-dulu ada yang kuperas, aku mau kembalikan 4 kali lipat kepada mereka." Wow, luar biasa. Mendengar perkataan Sakeus, Tuhan Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan di keluarga ini. Karena keluarga ini, keluarga Bapak Sakeus, adalah keturunan Abraham. Artinya apa adik-adik? Keturunan yang akan menerima keselamatan.
sukacita Sakeus saat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengakui semua dosanya. Sukacita luar biasa. Tapi ada loh adik-adik yang gak seneng. Orang-orang yang ngikutin Tuhan Yesus ada yang iri hati. Ngapain sih Tuhan Yesus itu ke rumahnya Sakeus? Apa Tuhan Yesus gak tahu Sakeus itu orang berdosa? Kan Sakeus itu orangnya gak baik-baik. Kenapa sih? Ada orang-orang yang gak suka. Tapi Sakeus sukacita luar biasa. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, dia mengakui semua kesalahannya, dia mengakui ketidakbaikannya. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi Sakeus yang baru. Sakeus yang baru. Dulu mungkin dia pelit-pelit karena orang kaya. Dia gak mau bagi kepada orang-orang miskin. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus menjadi Sakeus yang baru. Dia berubah menjadi baru. Dia berbagi hartanya, kekayaannya. Mungkin dia pelit-pelit dulu, mementingkan diri sendiri. Untuk apa, kan aku yang capek. Tapi setelah dia menerima Yesus dalam hidupnya, dia berubah menjadi Sakeus yang baru. Murah hati. Kemudian dia ingat semua perbuatannya. Dia mau bilang ganti 4 kali lipat. Karena apa? Akhirnya Tuhan Yesus bilang, aku Yesus anak manusia itu datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, bagaimana adik-adik di tahun yang baru ini? Apa yang baru dalam diri kita? Aku yang baru, Mega yang baru. Seperti apa? Kalau dulu mungkin kita, manusia lama kita suka nakal-nakal, suka bohong, melawan mama papa, berantem, mencuri, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika kita berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus, maukah kita berubah? Menjadi manusia yang baru, menjadi aku yang baru. Siapa nama kalian? Sebut masing-masing. Kak Mega yang baru, Kakak Prisi yang baru, atau Kesia yang baru, atau Jeremy yang baru. Bagaimana? Kita lihat kisah dari Bapak Sakeus. Dia menjadi baru. Dia berubah dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang baik. Nah, oleh sebab itu di tahun yang baru ini, sesuai dengan tema kita, Me, new, aku yang baru. Kita mau tinggalkan, kita mau lepaskan semua yang buruk, yang jelek dalam diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, saat kita mengikuti ibadah sekolah minggu, baik di rumah-rumah, ketika kita berdoa, baca Alkitab, pasti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat kita memuji menyembah Tuhan Yesus, kita mengaku dosa. Sama seperti yang dilakukan tadi Bapak Sakeus. Dia akui dosanya di hadapan Tuhan. Dia banyak mungkin menyakiti orang-orang. Banyak mungkin orang-orang yang gak suka sama dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia mau mengikut Yesus, dia mau lakukan apa kata Tuhan Yesus, dia berubah menjadi Sakeus yang baru. Dia menjadi orang-orang yang menerima keselamatan. Karena Tuhan Yesus bilang apa tadi adik-adik? Hari ini telah terjadi keselamatan di keluarga ini, di keluarga Bapak Sakeus. Karena mereka, Bapak Sakeus sekeluarga, menjadi anak-anak Abraham. Orang-orang yang berhak menerima keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus. Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin kita terhilang adik-adik yang luar biasa. Mungkin kita dulu melakukan banyak dosa, banyak kejahatan. Tapi yuk sama-sama, aku yang baru, berarti kita berubah. Amin. Menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dengar-dengaran dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan mama papa, rajin berdoa, belajar sungguh-sungguh. Apa maunya Tuhan? Kita lakukan karena kita sudah menjadi anak Tuhan yang baru. Amin. Ada yang luar biasa? Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini kami mau menjadi aku yang baru. Artinya aku yang berubah, aku yang menjadi ciptaan yang baru. Aku yang lama sudah berlalu. Mungkin aku nakal-nakal, aku nggak taat, aku bohong-bohong, aku suka melawan mama papa, aku malas-malasan belajar. Tapi ketika aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku menjadi aku yang baru. Aku mau berubah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab hari ini. Biarlah kami selalu menjadi anak Tuhan yang luar biasa, mengasihi Tuhan, mengasihi mama papa, dan menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami. Kami mau senantiasa menjadi ciptaan baru, aku yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berkata amin. Oke, adik-adik yang luar biasa, Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada kertas, pensil, gunting, dan spidol warna-warni. Setelah itu, lipat kertas menjadi 2 bagian sama rata. Kemudian, letakkan salah satu telapak tangan kalian di atas kertas dan cetak bentuk telapak tangan kalian dengan pensil. Setelah terbentuk gambar telapak tangan, gunting gambar tersebut, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Di bagian dalamnya, kalian bisa menuliskan pokok doa yang kalian ingin doakan, seperti keluarga kalian, teman-teman di sekolah, serta bangsa dan negara kita. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa menambahkan gambar sesuai kreasi kalian. Selamat mencoba!